Apapun event kalian, Bali Drop adalah partner yang tepat. Bali Drop selalu menyediakan rangkaian bunga-bunga hidup yang indah untuk setiap event spesial kalian. Hubungi kami via WhatsApp, website maupun Instagram. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini gilirannya Capricorn untuk mendapatkan bacaan cinta. Tapi di depan nih, dari depan saya mohon maaf kalau mungkin bacaannya nggak panjang-panjang, mungkin sekitar 15 menit aja ya. Kalau lebih-lebih dikit ya seperti itu ya, nggak bisa, maksudnya biasanya kan saya 30 menit gitu ya, tapi kali ini nggak bisa. Mohon maaf ya. Nah, yang penting saya bikin bacaan untuk kalian, oke? Ini adalah kartu Reader White Tarot seperti biasa, kartu kesayangan saya untuk bacaan cinta Sagittarius Capricorn, maaf. Ya Allah, why? Saya mesti ambil dulu yang di bawah ya, itu yang bertebaran itu biarin aja sebentar ya. Ay, ay. Aduh, ini kenapa ini? Lihat tuh, bertebarannya banyak banget. Kayak kayak ada yang bersemangat ini. Semangat apa enggak sih? Emang ada pesan apa sih buat Capricorn segitunya? Iya sih, saya juga ada Capricornnya ya. Ascendant saya Capricorn, cuma masa segitunya jadi ini apa? eh Kayak ada energi yang kuat gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8. No, I need one more. Please. 9 jadinya. Satu lagi dong. Iya, thank you. Sih, minta satu dia jatuh satu. Oke. Oh, oke. Capricorn. Ada the Chariot. Oke, untuk Capricorn yang masih single, the Chariot ini bicara tentang kalau kalian mencari seseorang. Apakah ada yang datang kepada kalian untuk saat ini? Coba saya intip yang lain ya. Belum ada. Belum ada yang solid gitu, atau yang bener-bener ingin maju untuk melakukan hubungan, gak enak banget kata-katanya. Tidak ada seseorang yang datang kepada kalian untuk solid offer gitu ya, kayak menawarkan cinta yang nyata gitu. Oke, saya mengerti kenapa tadi begitu menggebu-gebu energinya, karena kepengen tahu ya untuk Capricorn yang single. Kenapa kayak adem ayem aja? Mungkin ada orang yang memperhatikan kalian atau kalian yang memperhatikan, tapi adem ayem aja. Kenapa? Karena memang kali ini tidak ada pergerakan gitu ya. Di bacaan cinta yang ini tuh nggak ada pergerakan gitu kan. Nggak ada movement dari orang tersebut untuk bersama kalian gitu. Karena tentu saja ada alasannya. Ada Ten of Wand. Karena ada banyak hal yang masih dipegang, masih dibawa bebannya. Entah bebannya kalian, Capricorn, atau orang yang dealing dengan kalian, atau orang yang memang sedang kalian incer gitu. Dan ini berlaku juga untuk yang sedang bersama-sama seseorang, dealing with somebody gitu ya. Baik yang masih single, kalau yang masih single berarti orang itu kan belum punya hubungan ya. Tapi mungkin kemarin-marin sih udah kayak berkomunikasi atau saling tertarik gitu, tapi nggak ada movement karena memang the chariotnya terbalik. Itu dikarenakan ini Ten of Wand. Kalau kalian udah sama-sama sama dia pun masih belum bisa kemana-mana gitu,
masih di jalan di tempat. Karena itu tadi, karena masih ada beban yang dibawa oleh orang tersebut ataupun kalian Capricorn gitu. Jadi memang hubungannya kayak mandek atau jalan di tempat, nggak bisa ke jenjang berikutnya. Oke, ya sepertinya itu bukan hal yang baik ya, sepertinya. Karena kan kita pengennya ada progres terus ya dalam hal sebuah hubungan ya. Atau mungkin ada progres pada saat kita suka sama seseorang atau disukai sama seseorang gitu kan. Tapi kok nggak ada progresnya. Ya sepertinya itu bukan hal yang baik atau terlihatnya nggak baik gitu. Tapi kartu selanjutnya ini adalah the word. Terus kenapa begitu Mbak Lucy gitu kalau ada yang nanya. Gini, sebenarnya si si sebenarnya semesta sedang memberikan kesempatan kepada Capricorn untuk mengevaluasi lagi hidupnya. Mau diulang? Semesta sedang memberikan kesempatan, dan kesempatan ini luar biasa, kesempatan yang baik banget kepada Capricorn untuk mereview hidupnya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi para Capricorn untuk mereview lagi hidupnya dalam hal percintaan. Misal, ini contoh ya, cuma contoh. Jadi bisa iya, bisa tidak, kan namanya contoh ya kan. Kalian bersama seseorang, sebut si A, B, C, terserah lah namanya A, B, C. Oke, kalian bersama si orang tersebut ya. Terus, tapi kalian masih mungkin memikirkan permasalahan cinta yang lama atau hal-hal yang menurut kalian masih belum diselesaikan, baik orang itu atau diri kalian sendiri. Ini adalah saat yang tepat bagi kalian untuk nge-review lagi gitu loh. Karena apa? Karena memang energinya lagi bagus, pikiran lagi terbuka, bukan emosional aja yang jalan atau yang ngomong gitu. Karena memang ya orang kalau dalam hal rasa, dalam hal perasaan, biasanya logiknya nggak jalan, logikanya nggak jalan, macet di perasaan, ya kan? Padahal perasaan itu bisa memanipulasi keadaan yang sebenarnya gitu. Makanya semesta memberikan kesempatan kepada para Capricorn untuk berpikir ulang, mereview segala sesuatunya supaya nanti kedepannya baik gitu. Bisa ya dimengerti ya, semoga. Nah, pada saat kalian sudah bisa mengerti tentang hubungan ini atau tentang jalan cerita cinta ini Capricorn, ini yang akan terjadi, Nine of Swords-nya terbalik. Kalau kalian sudah bisa melepaskan sakit hati entah pada orang tersebut atau orang lain atau masa lalu atau apapun itu, kalian sudah siap nantinya untuk menjalin atau menjalani satu hal yang lebih solid, yang lebih baik dibandingin dengan kemarin-kemarin. Pada saat kalian masih membawa beban, pada saat kalian masih menyimpan rasa sakit hati, pada saat kalian belum mengerti sebenarnya ini mau dibawa kemana. Kayak lagu ya, mau dibawa kemana. Ya ampun, kenapa saya malah nyanyi, oke? So, saat kalian sudah bisa mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi di bidang percintaannya si Capricorn, dan sakit hati itu atau dalam tanda kutip mimpi buruk itu tidak akan lagi datang kepada kalian gitu. Oke? Ada Seven of Swords. Beberapa dari kalian menganggap udahlah, jalanin aja.
Kata-kata udahlah jalanin aja itu sebenarnya seperti pedang bermata dua loh. Kalau saya ngelihat di sini seperti orang ini loh, dia bawa 5 pedang padahal yang harusnya dibawa itu 7 kan. Ini kan seven of sword. Dia cuma bawa 5 pedang aja udah ngerasa seneng banget gitu. Padahal masih ada 2 yang ketinggalan. Entah sengaja ditinggalin, entah memang gak mau dibawa semuanya. Padahal seharusnya logik yang dipakai adalah ya kalau harus bawa 7 ya 7-7-nya dibawa, nggak ada yang harus ditinggal. Pesannya adalah kalian harus benar-benar mengerti seutuhnya tentang dia, tentang kalian berdua, dan kalian bisa menuju sebuah hubungan yang solid. Gitu pesennya. Kalau cuma setengah-setengah, kalau nggak seutuhnya, itu dia nanti beban kalian yang tadi masih kalian bawa-bawa, ya jadi nambah lagi, jadi malah nambah berat bebannya, malah bukannya berkurang malah nambah. Terus kalau kalian bawa beban untuk sebuah hubungan yang ingin kalian mulai, atau masih ngejalaninnya nih ya, sekarang masih ngejalanin, ya nanti nggak enak di kalian, nanti malah jadi susah di kemudian harinya gitu loh. Oke, sih, ini sebenarnya yang kalian inginkan, Ten of Cups, tapi saat ini memang belum bisa dilaksanakan ya, belum bisa ke jenjang berikutnya, belum bisa karena memang seperti yang saya bilang, semesta memberi waktu pada kalian untuk bebenah dulu, menganalisa dulu, supaya nanti enak ke depannya, bisa diterusin atau enggak gitu. Ya, Page of Cups-nya juga masih terbalik ya. Jadi memang masih ada keraguan di hati kalian atau orang itu, atau dua-duanya. Baik kalian sudah bersama dia atau masih dalam penjajakan. Oke. Kemudian ada Four of Pentacles. Sebenarnya Four of Pentacles ini bagus loh, kayak kalian ngekip punya kalian gitu. Kalau ini kan percintaan, jadi kayak oh si A itu belong to me gitu kan, saya belong to them gitu, Capricorn belong to that person gitu kan, jadi kayak itu milik gitu. Tapi ini juga semacam pedang bermata dua juga gitu, yang kalau kalian ngekip itu tanpa mau mengerti what's going on, mengerti apa yang sebenarnya terjadi, cuma sekedar ngekip doang berdasarkan perasaan, berdasarkan rasa, tanpa menggunakan logika. Walaupun ya kita tahu lah ya, kalau jatuh cinta logika udah hancur lebur berantakan deh ya, pastinya kan. Iya benar, tapi kan tadi ada kartu yang bilang bahwa semesta memberikan kesempatan kalian untuk mereview lagi, untuk mikirin secara logik lagi tentang hal ini, tentang hubungan percintaan ini, atau tentang orang itu, atau tentang diri kalian sendiri. So Four of Pentacles ini bicara tentang kalian yang yaitu tadi masih menggunakan rasa, sehingga kayak ini punya gue ini punya saya gitu ya, tanpa mau mereview lagi. Nah itu nanti kedepannya susah, pasti ada hal-hal yang akhirnya bikin kalian aduh kok jadinya begini gitu. So Four of Pentacles ini memang bicara tentang sesuatu yang kalian pegang sedemikian erat, tapi memang harus disadari ya, bahwa yang buat kita nggak usah kita rantai segitunya, ya dia nggak akan kemana-mana. Tapi yang bukan buat kita, mau kita melakukan banyak hal, kejar atau apapun, ya tetap nggak buat kita. Itu aja sih yang perlu kalian sadari ya, my dear Capricorn. Dan kartu terakhir kalian adalah Queen of Wands. Ada hal-hal lama atau orang lama yang memang menjadi pengaruh di hubungan percintaan yang ini. Saya nggak bilang mantan ya, walaupun ada sebagian dari kalian yang mungkin itu berupa mantan. Tapi orang lama di sini bisa juga yang dulu pernah naksir walaupun belum pernah berhubungan, atau
teman lama kalian atau apapun, tapi itu berhubungan dengan percintaan ini. Tapi bagusnya karena posisinya juga dalam posisi yang positif, hal itu justru memberi dampak positif ke percintaannya kalian, percintaannya si Capricorn gitu. Bahkan sebagian dari Capricorn juga menerima bantuan dari orang yang sudah kalian kenal sehubungan dengan percintaan kalian gitu Capricorn. Oke, saya persilakan kalian bertanya satu hal yang akan saya jawab ya atau tidak, dan udah ada kartunya. Jawabannya adalah ya. Jawabannya ya. Tapi ada temptation-nya di sini. Temptation buat saya di bacaan yang ini adalah please direview lagi, dianalisa lagi pakai logika. Juga jangan cuma pakai rasa. Jangan cuma pakai hati, tapi pakai otak juga gitu ya. Oke, sebagai penutup, memohon maaf sekali lagi nggak bisa panjang-panjang ya. Saya akan membacakan satu pesan dari Whisper of Love. Apa pesannya untuk kalian? Spend quality time together. Tuh kan? Listen and talk to each other. Ini yang perlu kalian lakukan. Di masa-masa seperti ini sangat baik jika komunikasi dijalin lebih intens. Karena dengan begitu kalian bisa tahu dia bisa tahu kalian bisa tahu satu sama lain. Dan bicara itu di samping pakai hati juga pakai logika ya. Bicaranya jangan asal bicara aja terus nanti di kemudian hari kalian menyesali karena kalian gak berani jujur, atau orang itu gak berani jujur sama kalian karena gak enak gitu, atau ada hal-hal lain gitu ya. Jujur aja lah dalam hubungan yang ini supaya kedepannya baik. Memang terlihat agak stuck, memang terlihat tidak ada pergerakan, tapi itu di bacaan yang ini dengan pesan bahwa kalian harus nge-review lagi, talk to each other, ngomongin lagi sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Oke. Baiklah my dear Capricorn, sekian aja bacaan cintanya. Semoga saya masih bisa bikin bacaan-bacaan lain besok ya. Ya, kalau kalian mau lihat TikTok, monggo silakan. Saya juga ada di TikTok sama Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, sama lah namanya. Itu ada juga kayak pesan per zodiaknya, ada juga untuk all sign ya. Follow juga TikToknya kalau kalian punya TikTok. Kalau follow ini doang juga nggak masalah. Terima kasih. Oke, my dear Capricorn, sekian saja bacaannya. Tetap semangat, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Salam Light Angel and Love. Bye.